Tahun 2026 nanti, Meksiko bakal jadi salah satu tuan rumah pesta bola paling akbar sejagat raya, bareng Amerika Serikat dan Kanada. Gemerlap stadion megah, sorak-sorai supporter, dan bintang-bintang lapangan hijau yang siap bikin kita teriak. Tapi, di balik gemerlap itu, ada ulat super gede yang bisa bikin busuk semua kemeriahan, kartel narkoba. Bayangin, Piala Dunia digelar di tengah bayang-bayang organisasi kriminal paling brutal di dunia. Kedengarannya kayak adegan film, tapi ini adalah ketakutan tersembunyi yang nyata. Lo harus tahu, kartel di Meksiko itu bukan cuma sekedar geng pengedar narkoba biasa. Mereka ini udah jadi kayak negara dalam negara, punya tentara sendiri, sistem hukum sendiri, bahkan ekonomi paralel yang gede banget. Dari kokain, sabu, sampai fentanyl yang lagi merajalela, semuanya dikendalikan sama mereka. Meksiko adalah jalur transit penting untuk narkotika ke Amerika Serikat, makanya aktivitas mereka masif banget. Mereka memeras bisnis legal kayak restoran dan hotel, menguasai distribusi pangan, pencurian bahan bakar, transportasi umum, sampai industri pertambangan. Jadi cengkraman mereka itu udah sampai ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contoh paling gres, bayangin, baru-baru ini terjadi kerusuhan parah di Meksiko setelah pemimpin kartel Jalisco New Generation, Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, tewas dalam operasi militer. Negara bagian Jalisco, yang salah satu kotanya, Guadalajara, jadi tuan rumah Piala Dunia, langsung mencekam. Jalanan diblokir, kendaraan dibakar, bahkan ada baku tembak antara anggota kartel dan aparat keamanan. Sekarang, bayangin jutaan supporter dari seluruh dunia datang ke Meksiko, membawa uang, gadget mahal, dan pastinya euforia Piala Dunia. Mereka mungkin cuma pengen nonton bola, jalan-jalan, atau nyobain tacos di pinggir jalan. Tapi di mata kartel, mereka ini bisa jadi target empuk yang sangat menguntungkan. Kartel sering menggunakan kekerasan untuk menjaga kendali wilayah atau menyingkirkan pesaing. Kejahatan seperti penculikan, pemerasan, perampokan bersenjata, bahkan perdagangan manusia bukan hal asing di Meksiko. Amerika Serikat sendiri bahkan mengeluarkan peringatan perjalanan untuk warganya, menyarankan untuk menghindari beberapa tujuan populer karena kejahatan dan penculikan. Di negara bagian Jalisco, tempat Guadalajara berada, bahkan ada kasus warga asing yang direkrut ke organisasi kriminal atau veteran asing bergabung dengan geng. Meskipun pemerintah Meksiko dan FIFA menjamin keamanan, kekhawatiran ini tetap ada. Pihak berwenang khawatir individu terkait kartel bisa memanfaatkan keramaian Piala Dunia untuk menyusup dan memperluas operasi mereka. Apalagi sejarah menunjukkan penangkapan atau tewasnya pimpinan kartel sering memicu gelombang kekerasan baru sebagai aksi balas dendam atau perebutan wilayah. Piala Dunia adalah panggung terbesar. Jika satu insiden besar saja terjadi yang melibatkan kartel selama perhelatan akbar ini, dampaknya bisa sangat mengerikan. Bukan cuma buat para korban, tapi juga buat citra Meksiko di mata dunia. Semua investasi triliunan rupiah yang sudah dikeluarkan untuk membangun stadion dan infrastruktur bisa hancur begitu saja karena satu atau dua berita negatif yang jadi headline global. Lo bisa bayangin, ada salah satu tim favorit tiba-tiba harus dievakuasi karena ada ancaman keamanan di hotel mereka. Atau pertandingan harus ditunda karena ada kerusuhan yang dipicu kartel di dekat stadion. Wah, ini bakal jadi bencana PR yang sangat fatal. Sektor pariwisata yang tadinya diharapkan bisa booming pasca Piala Dunia malah bisa kolaps. Contohnya, setelah kematian El Mencho, beberapa turis asing di Puerto Vallarta mengungkapkan kekhawatiran mereka dan menyatakan tidak berencana kembali ke Meksiko. Beberapa pemandu wisata di Guadalajara bahkan mengaku membatalkan puluhan tur karena kekerasan yang pecah. Meksiko sendiri sudah berusaha meningkatkan siaga keamanan, mengerahkan drone, sistem anti-drone, dan helikopter untuk patroli. Tapi, pertanyaan besarnya, apakah itu cukup untuk melawan kartel yang punya narkotank alias kendaraan tempur rakitan dan bahkan drone sendiri untuk menjatuhkan bahan peledak? Tantangan ini bukan cuma soal menjaga keamanan di dalam stadion, tapi di seluruh kota, bahkan negara bagian yang jadi tuan rumah. FIFA sendiri punya standar keamanan yang ketat, dan mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah Meksiko. Tapi, sampai kapan kepercayaan itu bisa bertahan kalau bayang-bayang kartel tetap mengancam? Jadi, bayangin deh, di tengah sorak-sorai Piala Dunia yang harusnya jadi perayaan persatuan dan semangat olahraga, ada ketakutan tersembunyi yang terus mengintai. Potensi bahaya dari kartel narkoba di Meksiko itu nyata, bukan cuma buat warga lokal,
tapi juga buat jutaan mata dan hati yang terpaku pada pesta bola terbesar ini. Meksiko punya tantangan berat untuk membuktikan bahwa mereka bisa menjamin keamanan mutlak di tengah cengkeraman monster yang tak terlihat ini. Semoga saja Gemerlap Piala Dunia 2026 tidak lantas jadi panggung bagi drama kelam yang dipertontonkan oleh para kartel. Gimana menurut lo? Apakah menurut lo Meksiko bisa menjamin keamanan Piala Dunia nanti? Atau lo punya pandangan lain tentang bahaya tersembunyi ini? Coba deh tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, kalau lo suka konten kayak gini, klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan jelajah edukasi berikutnya.